Haleluya. Bolehkah sebelum saya sampaikan firman Tuhan, bolehkah kita beri salam dulu kiri kanan kita? Mana tahu tadi ada yang agak telat, katakan padanya selamat hari Minggu. Pakai bahasa Korea juga boleh. Annyeonghaseyo. Ya pakai bahasa Inggris juga boleh. Hewi sakawah. Sehat mana bah? Bilang. Bagaimana saudara-saudara, sehat semuanya? Amin. Haleluya. Saya percaya sekali bahwa Tuhan itu selalu baik. Anda percaya akan hal itu? Amin. Bagaimana kalau Anda tidak punya uang? Allah tetap baik? Ya, dia tetap baik. Jangan pernah ukur kebaikan Tuhan itu hanya dengan bicara uang. Kan sudah berulang kali saya sampaikan. Jangan pernah ukur. Anda sehat, itu sudah kebaikan Tuhan. Anda masih bisa nih bernafas dikasih Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Ya saudara-saudara, yang mahal itu semuanya itu adalah sudah diberikan Tuhan pada kita. Semua diberikan Tuhan yang luar biasa. Coba dulu. Apa yang mahal? Apa itu yang selalu perempuan kalau giginya itu apa namanya itu? Ada kawat itu yang berduri kawat itu apa? Apa behel namanya itu ya? Berapa satu behel itu? Hah? Berapa? Ada yang pasang behel berapa? Ada 10 juta, 20 juta, ya kan? Ya kan? Padahal kalau dikasih itu untuk panitia Natal selesai tadi kekurangannya gitu kira. Ya sudah, gak nembak cuma nyindir aja maksudnya. Ya, 20 juta ada di sini. Emangnya mahal? Kawat itu yang mahal? Bukan. Untuk apa kau pasang 20 juta, 50 juta kalau nggak ada gigimu? Berarti yang mahal itu bukan kawatnya, yang mahal itu giginya, ngerti saudara? Nah giginya itu dari kasih Tuhan kepada kita. Dan hebatnya diatur Tuhan panjang gigi ini ada maksimal. Coba kalau nggak panjang kayak gitu. Bayangin sudah, bukankah itu kebaikan Tuhan? Sedangkan kuku itu bisa panjang, nggak dipotong-potong, panjang dia. Apa bedanya dengan gigi? Kenapa Tuhan bikin gigi itu ada batasnya? Kenapa ini tidak? Itu semua kebaikan Tuhan. Nangkap saudara-saudara? Amin saudara-saudaraku. Sama dengan orang kalau pakai kacamata itu ada apa namanya yang di sini? Ditaruh di sini, terus bisa dibuka-buka. Lensa apa namanya itu? Lensa kontak apa namanya? Bayarnya mahal gitu. Sebenarnya bukan itunya yang mahal, mata Anda yang mahal. Betul kan? Kalau nggak dikasih Tuhan mata, untuk apa itu taruh-taruh gini? Jadi yang pastinya saudara-saudara, apapun terjadi, Tuhan tetap baik. Lihat semua yang Tuhan sudah beri dalam diri kita. Nah hari ini kita bulan nggak terasa ya. Hari ini sudah masuklah hari pertama kita bulan Desember. Nggak terasa udah kurang lebih 1 tahun. Ya kan kayaknya bulan Desember yang lalu kita merayakan Natal lagi. Dan ini sebentar lagi minggu depan kita merayakan Natal lagi. Nggak terasa, semuanya begitu cepat berlalu. Nah hari ini kita belajar, dalam bulan ini kita belajar tentang kemenangan. Tentang apa saudara-saudara? Kemenangan. Nah saya akan coba membagikan kepada saudara awal-awal bagaimana sebenarnya bicara kemenangan. Dari manakah asal mulanya itu kemenangan? Dan kalau bicara kemenangan berarti ada musuh yang harus ditaklukkan. Musuh itu datangnya dari mana? Bagaimana ceritanya musuh itu? Kita akan mulai dulu bagaimana awal adanya permusuhan, ada musuh. Nah saudara-saudara harus tahu Tuhan kita itu adalah kekal. Katakan bersama saya, kekal. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Namanya tidak ada, Allah itu tidak bernama. Jangan bilang wah ada nama Allah itu. Allah tidak bernama. Mengapa? Karena di dalam kekekalan. Dari kekal sampai kekal. Musa bertanya pada waktu di semak duri yang terbakar. Tuhan mengutus Musa. Musa pergi kepada umatku, bawa mereka keluar dari Mesir. Musa bilang bagaimana Tuhan? Nanti bagaimana? Mereka tidak akan menerima aku. Siapa aku ini? Aku menyertaimu pergi. Tapi dibilang apa yang kubilang nanti? Siapa yang mengutus aku? Siapa itu Tuhan? Bagaimana siapa? Maka Tuhan bilang, beritahu pada mereka,
Siapa aku? Siapa itu aku? Allahnya bilang, aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku. Bahasa Ibrani yang sering dipakai Ehyeh Asher Ehyeh. Aku adalah aku, itu artinya aku adalah aku, nggak bernama aku dalam kekekalan dari awal, dan juga aku dalam kekekalan di akhir, tidak berujung dan berawal. Nah, Allah itu luar biasa sekali, dia ciptakan semuanya. Tapi kenapa terjadi akhirnya permusuhan, ada kekacauan semuanya? Bukan Allah penyebabnya. Nah, kita mulai belajar dan lihat misalnya tentang malaikat atau iblis. Dan nanti kita akan lihat kenapa bisa begitu. Tuhanlah yang menciptakan malaikat begitu rupa. Dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-12 sampai 19, Yehezkiel menunjukkan, dalam kitab ini menuliskan tentang bagaimana Raja Tirus, tetapi sedang memberikan sebuah pengertian kondisi atau keadaan daripada malaikat itu sendiri yang diciptakan oleh Tuhan, yang sangat mulia awalnya. Yesaya 28 ayat 12, Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Anda dan saya perhatikan ayatnya. Saya tidak membukakan semua, tetapi kita akan dengan cepat karena waktu kita sangat terbatas. Hai anak manusia, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar Allah kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, engkau di taman Eden, taman Allah, penuh segala batu permata berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nevrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Bayangkan, itu disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi digambarkan tentang Raja Tirus ini, berbicara tentang penggambaran bagaimana malaikat itu sebenarnya diciptakan dengan luar biasa oleh Allah, penuh dengan hikmat maha indah. 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan tengah batu-batu bercahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari pencintaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, ini pernyataan Tuhan kepada Yehezkiel ini memberikan sebuah penggambaran bagaimana sebenarnya Tuhan begitu memberikan kemuliaan kepada malaikat pada waktu penciptaan. Lalu kemudian, dengan dagangmu yang besar penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka aku buangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dan selanjutnya. Intinya saudara-saudara, begitu luar biasanya malaikat itu diciptakan Tuhan awalnya. Nah, Yesaya diberikan juga sebuah pengertian mengenai Raja Babel. Yesaya 14, saudara-saudara, ayat 12 sampai 15. Waktu kita terbatas ya, saya harus dengan cepat. Anda catat sendiri, Anda punya catatan, Anda lihat sendiri pada Alkitab Anda, nanti di rumah Anda bisa ulang lagi ya. 14 ayat 12 sampai 15. Ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya hendak berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam ke liang kubur. Dan selanjutnya,
Ini menunjukkan siapa? Sama. Tadi itu terjemahan bahasa Indonesia ayat 12 ya. Ayat 12 itu terjemahan bahasa Indonesianya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Terjemahan bahasa Inggrisnya agak sedikit memberikan kita pengertian yang sangat dalam. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebutkan ada satu kata atau yang tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu. Disebutkan, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Lucifer itulah bosnya iblis. Jadi saudara-saudara, malaikat tadi yang diberikan Tuhan rupa yang maha indah, dengan permata yang maha mulia, dia sombong, dia menjadi ingin menyamai Tuhan, mengejar sebuah penghormatan, dan dia mau menyamai Tuhan. Luar biasa ini Lucifer. Tetapi Alkitab berkata, saudara-saudara, dicampakkanlah dia ke bumi. Dia tidak lagi berada di surga. Slide selanjutnya, maka malaikat yang tadi penuh hikmat, penuh kemuliaan, penuh dengan permata, maha indah, hikmatnya luar biasa, dibuang Tuhanlah dia dari surga. Kenapa? Karena dia ingin sekali lagi menyamai Tuhan, sombong, penuh kecurangan, dan itulah Lucifer. Jadi terjadi sebuah permusuhan yang pertama dalam surga, di mana Tuhan harus membuang malaikat yang ingin memberontak, ingin menyamai dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Sampailah dia menuju bumi. Dan sampailah dia pada awal penciptaan. Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Wow, sungguh amat baik yang diciptakan Tuhan. Iblis tidak suka ciptaan Tuhan itu baik semua, sempurna, tidak suka. Karena memang tabiat setan, karena sudah dibuang dari surga, tabiatnya selalu ingin merusak yang sudah baik. Ingat ya, dengarkan saya baik-baik. Tabiat setan ingin apa? Merusak semua yang sudah baik. Apa yang sudah baik? Yang pertama dia rusak adalah tentang keluarga. Makanya hati-hati saudara-saudara. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, Tuhan itu menciptakan ayat 27 misalnya laki-laki dan perempuan. Lalu ayat 28 Allah memberkati mereka. Lalu berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, binatang melata di bumi. Dan ayat 31 kan sudah dibilang Tuhan, Allah melihat semua yang diciptakannya bukan lagi baik, tapi sungguh amat baik. Dalam Alkitab bahasa Nias bilang bukan sehi, bukan, tapi sehi si baik, ada si baiknya. Itu menunjukkan nilainya itu di atas baik, sempurna sekali. Tuhan melihat itu sungguh indah, baik, semua sempurna. Sekali lagi, tabiat setan adalah dia ingin merusak semua tatanan yang sudah baik. Dan dengar baik ibu bapak, setan tidak akan pernah suka kalau suami istri itu rukun, nggak suka dia. Maka yang dia rusak pertama, sama seperti sekarang Anda bisa lihat bagaimana iblis merusak apa? Jenis kelamin. Bagaimana setan mengganggu sehingga orang tidak bisa menerima dirinya sebagai perempuan, tidak bisa menerima dirinya itu sebagai laki-laki. Setan merusak jiwa orang itu sehingga dia ingin bahwa dia ini laki-laki, dia ingin jadi perempuan. Anda lihat itu mengerikan sekali. Anda tahu ada seorang teman hamba Tuhan pergi ke Thailand, Bangkok. Di Bangkok katanya, kau akan tidak bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Kau pikir itu perempuan, laki-laki. Gaya lu kayak perempuan betul, cantik sekali rambutnya, pada laki-laki.
Dirusaklah itu oleh iblis. Yang sudah baik dirusak. Allah memberkati mereka, itu artinya kan sudah berumah tangga. Dirusak, macam mana caranya? Hancurlah ini semuanya. Ingat ibu bapak, dia tidak suka kalau engkau damai-damai hatimu. Dia nggak suka, dia nggak senang dia. Dia nggak suka kalau satu dengan yang lain rukun, satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Nggak suka setan itu, nggak suka dia. Anak-anak menghormati orang tuanya, nggak suka dia, nggak suka. Di gereja juga gitu, nggak suka dia kalau apa? Kalau hubungan gembala, pendeta dengan jemaat itu semuanya bagus-bagus, nggak suka dia. Dia akan coba segala cara bagaimana. Tapi kita akan perhatikan, tetap namanya setan itu ilmunya itu aja, bodoh-bodohnya itu, nggak ada ilmunya tambahan dari setan. Itu aja ilmu setan itu. Apa ilmu setan itu? Anda tahu bagaimana sebenarnya setan itu? Begitu-begitu ajanya, itu ajanya kekuatan ilmu dia. Apa ilmu dia itu? Kita lihat baik-baik. Pada waktu dia sudah dicampakkan dari surga dan kemudian dia mulai menawarkan sesuatu kepada Hawa. Apa yang ditawarkannya sama dengan tabiatnya itu. Makanya setan itu adalah makhluk yang paling tolol, nggak meningkat, ilmunya nggak naik, itu aja. Apa yang dia tawarkan saudara-saudara? Oh, kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Anda akan sangat mengerti. Setan menggoda Hawa dengan cara apa? Pada ayatnya yang ketiga waktu dibilang semuanya boleh, ayat sebelumnya ayat 1, 2, 3, semuanya tidak boleh dimakan, bukan? Padahal boleh. Tapi tidak boleh katanya. Enggak. Si Hawa bilang, "Oh enggak, semua boleh." Ya kan? Kecuali satu. Itu tidak boleh. Kalau kami makan, mati kami. Gak boleh itu. Ya itu apa? Ya itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman, jangan dimakan, mati. Tapi apa kata ular? Mari kita lihat ayat yang keempat dan kelima Kejadian 3. Dikatakannya apa? Ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kau tidak mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah." Tahu tentang baik dan jahat. Tahu Anda maksudnya itu? Dia mau seperti Allah. Itulah yang ada di dalam dirinya dari dulu. Waktu dia merontak, dia ingin mau seperti Allah, mau menyamai Tuhan. Dan itu ditawarkannya kepada manusia juga. Enggak, kau enggak mati. Cuman kalau kau makan nanti kau bisa seperti Allah. Hebat, kau tahu baik dan jahat. Mantap kau nanti sebenarnya. Tahukah saudara, sebenarnya kamu akan menjadi seperti Allah ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap. Satu, bahwa manusia itu sedang ditawarkan yang namanya ketidakpuasan dalam diri. Mau lebih, kejar. Enggak pernah puas. Sudah dikasih Tuhan semua boleh, kan enak kan? Semua boleh kau makan, betul apa tidak? Semua boleh, kecuali ini satu, ini nggak boleh. Kan sudah enak kali itu. Tapi lah dasarlah manusia. Udah begitu senangnya di Taman Eden, semua boleh kecuali yang ini. Aduh. Manusia sedang ditawarkan selalu ketidakpuasan dalam diri. Dengarkan kalian semua. Anda sudah dapat A, tidak puas, maunya lebih, akhirnya tipu sana, kau sini. Terus Anda tidak pernah puas dengan kekuatan yang Tuhan beri. Akhirnya apa? Belajar gelemu, belajar sama Ina Afiso, sama Kak Bulat Dede. Ya udah kacau-kacau semua. Kan dunia ini kan menawarkan selalu hal-hal yang aneh kan? Kan sudah saya bilang seperti minggu yang lalu, udah saya bilang kan. Coba, dunia ini menawarkan yang aneh. Sekali lagi, dalam iklan-iklan kecantikan, saya ulangi, minggu lalu saya sudah sampaikan. Apa ciri perempuan yang cantik? Menurut Anda apa? Pastilah putih,
rambutnya aduh lurus, betul ya? Sepakat kita ya? Atau ada yang nggak sepakat? Sepakat kan? Lurus, glowing, sampai akhirnya ada banyak ibu-ibu stres nengok mukanya. Dia berkaca, dia lihat eswaya anak si maneda eliswapa. Dia mulai nggak bisa terima dirinya apa adanya, maka semakin mahal lah biaya hidupnya, betul kan? Oh, dia beli semuanya. Pokoknya pelembab dulu, baru pengangkat sel-sel kulit mati. Dia kan gitu kan. Baru kemudian ada skincare-nya lagi. Baru yang terakhir anti gores. Bayangin semua apa kata mahal hidupnya. Ingat saudara-saudara, dunia kalau menawarkan ketidakpuasan Anda itu, hidupmu makin banyak kebutuhannya, banyak pengeluaranmu. Betul lah saudara? Betul kan? Itu dia. Nggak bisa menerima dirinya, nggak puas dengan Tuhan sudah beri, dia nggak bisa terima dirinya. Tingginya nggak, pala tinggi nggak bisa terima dirinya. Terlalu hitam dia wajah, nggak bisa terima. Halo, kau itu sangat berharga. Amin saudara-saudara. Sama bapak-bapak kan juga gitu, nggak pernah puas. Laki-laki perkasa dengan segala cara, ayo, maka diminumnya lah segala macam obat kuat. Kan begitu, minum obat kuat campur lagi ini campur gitu, tiba-tiba nggak tahan jantungnya, mati. Kan mahal kali longornya itu ya, bodoh sekali. Tapi sekali lagi itu semua penyebabnya karena manusia nggak bisa menerima keberadaannya. Sudah cukup tapi tidak pernah bersyukur. Selanjutnya dengar baik. Pada waktu tidak puas itu semuanya, maka yang kedua mulai timbul kecurigaan pada Tuhan. Nah ini dia, mulai curiga pada Tuhan. Tuhan ini kenapa nggak kasih itu? Pasti ada yang disembunyikan Tuhan. Nah, mulai nggak adil Tuhan ini. Ini pasti ada apa-apanya Tuhan ini. Mulai mikirnya mulai ke situ tuh. Ya udah, akhirnya karena nggak yakin itu perintah, tidak boleh. Tapi karena memang udah mulai curiga sama Tuhan, nggak betul, ya udah dimakannya. Tapi kembali lagi bahwa akar dari semuanya sama seperti iblis, akar semuanya adalah kesombongan. Ingin menyerupai, ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Singkat cerita, saya putuskan bahwa manusia akhirnya kalah, takluk di bawah kuasa iblis. Dan pada saat itulah Tuhan pun menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita, bagi manusia. Ketika Tuhan sudah tahu dan melihat manusia itu jatuh, kalah oleh iblis, dan kemudian kita tahu bersama bahwa ditanya Tuhan tidak jujur, di manakah engkau? Kata Tuhan, nggak jujur. Sudah kau makannya buah itu? Gara-gara perempuan itu, kata si Adam. Tanya si Hawa, gara-gara ular. Begitu kan? Sebenarnya waktu kita jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, nggak ada murka Tuhan, nggak ada kutuk-kutuk, nggak ada dikasih Tuhan tuh, nggak ada. Begitu jatuh ke dalam dosa, Tuhan justru datang bertanya, di manakah engkau? Itu artinya Tuhan mencari manusia itu. Dia rasa kok hubungan dengan Tuhan dengan manusia itu kok seperti putus. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dan hubungan itu dia mau rajut kembali. Sehingga Tuhan tanya, di manakah engkau? Dan Tuhan itu tidak marah dengan datang dalam bentuk angin badai, guntur halilintar. Tidak. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, saudara-saudaraku, Allah itu berjalan-jalan dalam taman itu
pada waktu hari sejuk, enggak panas terik, enggak sejuk, Tuhan datang dengan tenang. Dia bertanya, di manakah engkau? Tapi Tuhan marah. Disitulah keluar kutuk itu. Ketika apa? Ketika manusia tidak belajar mengakui salahnya, tapi justru dia melemparkan kesalahan itu pada orang lain. Ini pelajaran buat kita. Halo, sekali lagi, ini pelajaran bagi kita. Kalau Anda gagal, kalau Anda melakukan sebuah kesalahan, Anda harusnya berkata, saya, betul, saya yang salah. Anda jangan gara-gara dia. Penghakiman Anda lebih banyak daripada pengakuan dosa Anda. Penghakiman kita seringkali itu berjilid-jilid daripada pengakuan dosa kita. Disitulah kemurkaan Tuhan. Tuhan pun marahlah. Disitulah mulai keluar kalimat-kalimat kutuk. Terkutuklah engkau, terkutuklah tanah karena engkau. Iya, kena dia semua. Tetapi di dalam semuanya kemarahan ilahi itu, ada sebuah hal penting yang harus kita tangkap, yakni kasihnya masih ada di dalam hidupnya. Kasih Allah itu masih mengalir terus karena dia adalah kasih itu sendiri. Apa itu? Saudara-saudara, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 15. Ayatnya berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada permusuhan. Jadi kata permusuhan yang pertama sekali timbul dalam Alkitab adalah ayat ini pertama sekali. Kata bermusuhan, sebenarnya Tuhan tidak ingin kita musuhan dengan semua, dengan alam itu tidak boleh ada musuhan. Tapi karena dosa masuk, permusuhan pun dimulai ada pada waktu itu. Saudara-saudara, permusuhan antara apa? Ingat, ayat ini mengatakan permusuhan itu antara keturunan ular dan keturunan perempuan, bukan keturunan manusia dengan keturunan manusia. Itu sebabnya Allah selalu merindukan kita. Dalam konteks perjanjian baru apalagi, bahwa kasihilah musuhmu. Itu pelajaran yang, dengar ya saudara, pelajaran yang tidak akan pernah terbantahkan, tidak akan pernah ditolak oleh zaman dari abad ke abad. Makanya Alkitab ini masih tetap relevan dari abad ke abad sampai seterusnya. Tapi kalau pola dunia apa? Penggal kepalanya. Kalau mencuri potong tangannya. Masih bisa lagi dipakai itu, hukum itu sekarang. Tidak bisa lagi itu hukum itu. Mana bisa itu? Tapi kalau kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau, wah itu tetap relevan sampai seterusnya. Dan Tuhan bilang musuhmu itu adalah keturunan ular. Nah, keturunan ular itu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan itu. Tetapi keturunan dari ular itu akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Ingat, ular itu berbisa, berarti ketika dia pagut tumit itu, maka orang itu pasti mati. Cuman tidak langsung mati, pelan, karena bisa itu dari bawah terus pelan naik, terus begitu sampai di jantung baru dia mati. Siapakah keturunan perempuan itu yang akan memberikan mereka kemenangan, yang mengalahkan daripada keturunan iblis itu? Dalam pesan-pesan Natal pada bulan 12 ini, keturunan perempuan itulah Yesus kita, yang lahir dari seorang perempuan bernama
Maria. Dia adalah perawan Maria, tidak pernah disentuh laki-laki. Malaikat Gabriel datang dalam Lukas pasal 1 dituliskan ayat 26 dan terus sampai 38. Maria, Gabriel bilang, kamu telah beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung, dan anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Berilah dia nama Yesus. Jadi Yesus itu nama apa? Nama manusianya. Allah itu nggak bernama, nama manusianya. Yesus beri nama. Karena apa? Karena semua manusia punya nama. Beri nama Yesus. Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Malaikat itu bilang, Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan yang menariknya, dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wis, luar biasa. Keturunan perempuan, ingat saudara-saudara, bukan keturunan laki-laki. Kalau jenis keturunan laki-laki, contohnya siapa? Contoh keturunan laki-laki itu adalah Yohanes Pembaptis. Dari mana? Elisabeth dengan Zakaria. Keturunan laki-laki itu, keturunan laki-laki dari mana? Zakaria. Ada suaminya. Hamil Elisabeth di usia tuanya. Tuhan sudah bilang sama Zakaria waktu di bait Allah, istrimu akan mengandung. Zakaria bilang, mana mungkin sudah tua, mana mungkin kami gini. Enggak, nanti dia akan mengandung gini. Tidak percaya aku. Gara-gara nggak percaya, beda dengan Maria. Maria bilang, jadilah padaku menurut dia terima aku ini hamba. Zakaria sebagai imam, padahal orang yang berohani sekali itu, orang yang menyelenggarakan ibadah di bait suci, tidak percaya akan firman, tidak percaya pada janji Tuhan. Apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari bait suci, bisu, tak bisa ngomong. Malaikat bilang, karena kau tidak percaya, kau akan bisu sampai anak itu lahir. Bayangin saudara-saudara, jangan kita sampai bisu. Haleluya. Bilang dulu kita kan, jangan sampai bisu. Bilang, nggak percaya janji Tuhan, nggak percaya terus. Apa kita bilang? Selalu bilang, mana mungkin. Hadir dah ale, mana mungkin itu ditolong Tuhan. Tuhan akan berkati usaha. Itu ajanya terus, mana begini-begini aja nasib. Nasib bagaimanalah, nasib apa itu? Nasib tarigan. Beginilah sudah nasib. Halo, jangan sampai engkau akhirnya dibuat Tuhan bisu gitu. Waktu keturunan perempuan, itulah perempuan Maria berkata, jadilah padaku. Dia tidak bersuami. Dan Roh Kudus menaungi dia. Benihnya itu Roh Kudus sendiri yang menaungi, memberikannya. Janin itu adalah Allah sendiri. Dan ketika dia menjadi manusia, lahir, dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Lalu bagaimana caranya? Keturunan perempuan itu tadi menghancurkan, meremukkan kepala si ular. Ayatnya tadi bilang, ada juga di pagutnya tumit keturunan perempuan itu, sehingga pastilah mati. Kenapa? Karena ada bisanya. Maka keturunan perempuan itu, Yesus itu harus mati. Gimana dia mati? Untuk apa? Untuk meremukkan, menghancurkan kuasa kegelapan itu, setan itu. Dalilnya ada satu ayat, kita buka Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya, lihat yang saya buat warna merah, supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia. Siapa dia itu?
yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Yesus mati, tapi dia mati menaklukkan, menghancurkan iblis itu. Sama seperti nubuat di awalnya kejatuhan manusia. Dengarkan saudara-saudara, jauh sebelumnya, begitu manusia jatuh pun, Tuhan sudah menyampaikan kepada manusia. Sebenarnya ini dalam kekekalan Tuhan, ya kemahatauan Tuhan pasti sudah tahu. Manusia jatuh ke dalam dosa pasti. Tidak mungkin tidak tahu, karena dia kemahatauannya kan dari kekal sampai kekal. Tapi yang saya mau katakan, ditunjukkannya lah itu kepada kita manusia. Bagaimana dia tetap mengasihi kita. Itu sebabnya saudara, kalau hari-hari ini ada yang bilang, Tuhan itu nggak benar, bagaimana hidup saya begini. Dengarkan saya, sejak waktu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan semua manusia ini keturunannya harus kembali sama aku, harus kembali bisa berhubungan dengan aku, karena aku mengasihi mereka. Ingat, malaikat berdosa dibuang dari sorga. Malaikat berdosa dibuang dan tidak ada lagi bisa di hadirat Tuhan. Anda dan saya berdosa, Dia datang menebus kita, menyelesaikan dosa kita. Kita yang sudah terjual kepada iblis, dosa itu, kita punya hutang. Tetapi saya beritahu, Yesus melunasi utang itu semuanya dengan darahnya yang mahal, dan kita dibebaskannya. Wow. Tidakkah Anda hari ini bersyukur akan hal itu? Tidakkah Anda berbangga punya Tuhan yang seperti itu? Apakah selalu hanya yang kau pikirkan adalah selalu hanya ke mukjizat? Halo, saya tidak alergi dengan mukjizat, tapi saya beritahu pada saudara, mukjizat itu sembuh pun engkau, tetap kau pasti mati. Apapun ceritanya. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kau mengerti bahwa kasih Tuhan itu ada dalam dirimu? Kau diselamatkan karena darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib itu. Oh saudara-saudara, kalau kau mengerti itu, luar biasa. Kau tidak akan menjadi stres lagi dalam menjalani hidup ini. Kau tidak akan stres lagi menghadapi segala sesuatunya. Mengapa? Karena Tuhan sudah menang. Amin saudara-saudara. Yesus kemudian dalam ayat yang ke-15 berkata, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya pada maut. Jadi orang takut mati, takut bagaimana hidup saya diperhamba oleh ketakutan, oleh dosa itu, bagaimana nanti ini. Tapi Yesus menyelesaikan semuanya. Dia membebaskan kita yang penuh dengan ketakutan. Makanya ada orang kalau takut mati, berarti ada sesuatu yang masih salah dalam dirinya. Anda jangan jadi orang takut mati. Semua orang pasti mati, katakan amin. Tidak ada orang yang tidak mati. Tetapi Anda harus bersyukur sebelum Anda mati, Anda sudah mengenal Kristus Tuhan yang sudah menyelesaikan dosa-dosa Anda. Amin saudara-saudaraku. Saya akhiri. Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati. Wih, Yesus bangkit. Haleluya. Dia mengalahkan maut, dia menang atas maut. Dia taklukkan maut, dia berkata, aku Tuhan. Dengan cara dia bangkit dari antara orang mati. Wih, dia tunjukkan, ini aku Tuhan. Tadi dalam kemanusiaannya dia yang disalib, sekarang dia buktikan, nih, aku sudah menang, aku bangkit, aku adalah Tuhan. Dan yang menarik saudara-saudara, Matius 28 ayat 18, 19, 20, yang terakhir, Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wih, kepadaku katanya telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dengan kebangkitannya ditunjukkannya, ini aku berkuasa, diberikan sudah sama aku ini kuasa semuanya. Itu sebabnya dikatakannya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku.
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, orang yang sudah mengerti konsep ini yang saya bilang, bahwa musuh sudah ditaklukkan, musuh sudah dikalahkan. Dengarkan saya baik-baik, dia akan pergi memberitakan Injil. Dia akan pergi keluar, ngapain? Memakai kuasa yang diberikan Tuhan padanya. Diberikan Tuhan pada kita kuasa. Apa itu kuasanya itu? Kuasa yang tidak dimiliki oleh dunia, tidak diberikan dunia. Sehingga Tuhan bilang apa? Pergi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Markus 16:17 bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa tanda itu? Kau akan mengusir setan demi namaku, meletakkan tangan pada orang yang sakit, orang sakitnya sembuh. Wih, saudara-saudara, menggunakan kuasa nama Yesus. Jadi kalau ada yang keterikatan, ada begu pendek, begu ganjang, setengah pendek, setengah ganjang, gimana ngadapinya? Pakai kuasa nama Yesus. Amin, saudara-saudara. Darah Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa, bilur Yesus berkuasa. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi Anda semua hari ini pulang bersemangatlah menjalani hidup, karena Yesus sudah memberikan kepada Anda kuasa. Maka disitulah dasar awalnya kita akan selalu menang diberikan Tuhan. Kemenangan sudah ada di tangan kita, dan Tuhan memberikannya kepada kita. Gunakanlah itu. Untuk apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil kepada semua orang. Tetanggamu membutuhkan Injil, saudara-saudara. Tetanggamu membutuhkan itu. Saudaramu membutuhkannya. Teman kerjamu membutuhkannya. Jangan bilang tidak. Baik-baiknya aku tengok itu kawanku itu. Tidak ada ceritanya baik-baik itu sebelum dia mengerti tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sangatlah kita patut curigai, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Itu sebabnya tugas kita menceritakan, tugas kita menyampaikan bahwa Yesus itu hidup dari dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia mengasihi kita semuanya. Akhirnya pulanglah dengan sukacita Anda, karena Anda sudah diberikan Tuhan kemenangan. Haleluya. Beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Amin. Mari semua kita pemain musik, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.